yang dimaksud dengan khusyuk kemunafikan adalah jika engkau melihat tubuh yang khusyuk tapi hati tidak khusyuk. Kemana jalan-jalan pikiran hati? Itu namanya apa? Khusyuk kemunafikan. Kata siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Begitu pula Umar bin Khattab pernah melihat seseorang yang melengkungkan lehernya. Kalau sholat lengkung gitu kan, paham? Lehernya gitu kan. Eta mah hayang cianjuran cianjur. Bangun tebunya, bangun subuh teh kongkorongok. Hayang, lain komporok domba, jam 8. Berusin. Umar bin Khattab pernah melihat seseorang yang melengkungkan lehernya tatkala sholat. Maka Umar berkata kepada orang itu. Apa kata Umar? Hai pemilik leher, tegakkanlah lehermu. Karena khusyuk itu tidak terletak di leher, tetapi di mana kekhusyuan itu? Di hati. Eces? Tidak? Kalau raya ya? Oke. Next. Ibrah pelajaran yang keempat. Tidak diperbolehkan melangkahi barisan sholat berjamaah makmum kecuali dalam kondisi keperluan mendesak. Hukum asal melewati orang yang sedang sholat itu haram dan berdosa. Hukum asal. Contoh yang lain. Ghibah, ngomongin kejelekan orang lain itu tidak boleh. Haram hukumnya. Hukum asalnya demikian. Tapi menjadi boleh, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, menjadi boleh kalau ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah meminta fatwa, minta nasihat. Gimana si pulang tuh kalau mutak itu bayarnya ngomong nate icuk geto. Gimana sih kalau menurut bapak ibu? Itu minta nasihat, minta fatwa, boleh itu. Kedua, ngomongin kejelekan orang lain itu menjadi boleh kalau tujuannya melaporkan kezoliman. Tujuan yang lainnya adalah kalau dikhawatirkan orang lain kena apanya? Kena tipu juga, itu baru itu boleh. Sama ini juga. Hukum asal melewati orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Tapi menjadi boleh kalau ada keperluan mendesak. Ya kan, mau ke kamar mandi gitu kan. Dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi." Andaikan tahu dosanya bagi orang yang mau lewat yang sedang sholat, andaikan tahu tuh dia akan lebih memilih untuk berdiri arba'ina selama 40. 40 apa? Tidak dijelaskan di sini. Apakah menunggu 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan dan seterusnya. Dia lebih baik berdiri kalau tahu dosanya nih, lebih baik berdiri daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Sama halnya ketika kita teringat tentang apa? Berapa kalikah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil? Berapa kali? Apakah 2 kali, 3 kali, itu berapa kali? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, bahwa tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu berapa kali? 2 kali.
2 kali. Tapi kalau kita buka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, tiupan sangkakala itu berapa kali? 3 kali. Berapa? 3 kali. Ini beda, boleh, marah, jangan. Nah, ketika Abu Hurairah ditanya tentang jarak antara tiupan pertama dengan tiupan berikutnya, Abu Hurairah itu memberikan pernyataan gini, tiupan yang pertama dengan tiupan berikutnya adalah 40 arba'in. Nah, 40 ya apa lamanya? Maka Abu Hurairah ditanya, "Hai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Diam. "Apakah 40 minggu?" Diam. "Apakah 40 bulan?" Diam. Tidak komen. Jadi teringat akan arba'in, 40 ini ternyata berlaku juga di hadis apa? Jarak antara tiupan satu dengan tiupan berikutnya. Terlepas perbedaan tersebut, apakah Israfil meniup sangkakala itu 2 atau 3 kali, wallahu a'lam. Itu masing-masing ijtihadnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu akan dosanya, niscaya berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada harus lewat di depan orang yang sholat. 5. Tidak mengapa heran, takjub, kagum terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan di luar kebiasaannya. Namun sebaiknya kalau kita melihat yang takjub, maka ucapan apa? Subhanallah. Lihat yang takjub, bilangnya apa Bu? Subhanallah. Bahkan di riwayat yang lain itu ternyata lafaz subhanallah pun bisa memperberat mizan kebaikan. Jadi salah satu stasiun-stasiun, tempat-tempat pemberhentian manusia setelah meninggal dunia, maka di sana ada mizan, timbangan. Ditimbang berat, amal soleh amat, amal salah ditimbang. Nah, maka salah satu cara untuk memperberat amal timbangan, kata Rasul apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'alar rahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabung dari sekarang bahwa kita itu mau pulang. Semuanya kita mau pulang, maka harus punya tabungan agar selamat di jalan. Salah satu tabungannya dengan memperbanyak zikir sebagaimana kita supaya tidak merepotkan anak incu di hari tua, seringkali sekarang kumpul untuk urusan dunia yang akan kita tinggalkan, apalagi nanti urusan akhirat selama hidup di sana. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Apa kata Nabi Rasulullah? Bainama ra'in fi ghanamihi, ketika penggembala menggembala dombanya, ada alaidzibu, tiba-tiba ada serigala. Fa'akhadha minhu syatan, maka serigala tersebut menerkam domba. Domba diterkam oleh serigala tiba-tiba.
Fatalabur ra'i, maka penggembala ini mengejarnya, diudak, dikejar. Akhirnya terlepaslah kambing yang diterkam oleh serigala. Maka serigala tersebut ngomong, bilang, apa kata serigala? Man laha yaumas sab'i laisa laha ra'in ghairi. Kata serigala, siapa yang bisa menjaga domba-domba ini pada hari binatang buas? Siapa yang bisa menjaga? Karena nanti di akhirat itu binatang dengan binatang itu berlaku apa? Kisos, hukuman setimpal, ditenggar lagi nanti itu jadi abu, ya kan? Saling mengkisos, hukuman setimpal. Tetapi bagi manusia tidak hanya ada kisos, hukuman setimpal yang zolim dengan yang zolim lagi itu dikisos, tetapi juga bagi manusia adanya hisab, perhitungan. Oleh karena itu, di dalam buku Some Secret of the Quran karangan Harun Yahya, beliau mengatakan bahwa kebanyakan manusia salah mengira seolah-olah yang akan dihisab hanya amal perbuatan saja. Justru pikiranmu akan dihisab, hatimu akan dihisab juga. Pikiran kita apakah pikiran liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan isme yang dihisab. Begitu pula hati kita, amalan-amalan hati, kadang sombong, kadang ria, kadang ujub, sudah bangga, merasa sudah beramal soleh, itu pun dihisab. Insya Allah kita selamat dari hisabnya. Ya Rob, amin ya Robbal. Terusin. Manaya masa boleh salah in ghairi. Kata serigala, adzikbu, siapa yang bisa menjaga domba-domba ini pada saat hari binatang buas nanti? Faqalan nas, maka manusia berkata, apa? Subhanallah. Jadi kalau kita lihat WhatsApp orang lain, kalau kita lihat YouTube, Facebook, IG orang lainnya, maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, membuat kagum, maka hendaklah baca apa? Subhanallah. Eces? Faqala Rasul fa inni uminu bidzalika, maka aku percaya, Abu Bakar pun percaya, Umar pun percaya atas kejadian di atas di hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu pula dikuatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan dengan riwayat yang lebih lengkap. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah suatu hari mengimami kita dalam sholat. Setelah selesai sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada kita dengan wajahnya ketika ada orang yang sedang menggiring sapi betina. Kemudian sapi betina ini ditunggangi oleh orang yang menggiringnya. Tiba-tiba sapi tersebut berkata kepada yang menungganginya, apa kata sapi teh? Kami ini diciptakan bukan untuk ditunggangi. Kami diciptakan untuk membajak sawah. Kata siapa tuh? Sapi betina. Orang-orang mengatakan apa? Lengkapnya sering kita dengar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Enak daripada lagu itu yuk bikin pusing. Kemarin saya ke hajatan disuruh nyerenkeun nyerenkeun ya masrah ini ya, jadi calon pengantin laki-laki. Kebetulan Bapak Ibu aya dangdutan lieur eta ngalagu ikan dalam kolam rame. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Aduh, beri hafal begitu banyak. Hari ngaji ya Allah, diulang. Kalau masa kali 2 kali langsung cesplung. Bisa gitunya gangguan. Nah, seperti itu. Kembali bahwa kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapan apa? Subhanallah. Karena mereka takjub dengan apa yang diucapkan sapi betina itu, ya kan? Mereka mengatakan sapi bisa bicara, sapi bisa bicara, takjub. Nah itu. Next 6. Ibrah yang ke-6 adalah sudah menjadi kewajaran untuk memperjelas sesuatu yang mencurigakan pada diri seorang sahabat atau lainnya demi menghindari keraguan-raguan. Tadi Rasul kan beres sholat, berdiri, langsung ke kamar istrinya. Para sahabat sebagian bertanya-tanya, ragu-ragu, apakah kita nunggu di sini? Mungkin ada taklim, ada kajian, atau kita misalkan ada perwakilan ke Rasulullah, ketuk pintunya, Assalamualaikum, gimana ragu-ragunya? Makanya kalau dalam kondisi yang kita betul-betul ragu gitu ya, misalkan gelisah keraguan, maka lebih baik tinggalkan. Kata Rasulullah apa? Ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkanlah yang meragukanmu, kemudian ambillah yang tidak meragukanmu.